Apa pelajaran ke awak? Kisah Nabi Yusuf itu pembelajaran kepada kita adalah bahwasanya godaan dalam hidup itu sangat berat. Ya. Kalau kami laki-laki kok itu tu ibu-ibu. Produksi itu tidak piti. Godaan bagi kami laki-laki yang paling godang, yang paling bogi adalah padusi. Berapa banyak orang yang hancur karirnya gara-gara kasus perselingkuhan dan sebagainya. Itu makanya di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Ali Imran ayat 14 itu Allah katakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu keindahan keinginan kepada lawan jenisnya. Laki cinta kepada seorang perempuan. Maka itulah berapa banyak kini orang terjadi persoalan. Ya, pembelajaran godaan itu semakin hari semakin berat. Ibu-ibu yang saya hormati, itu sejarahnya yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Yang kelima, disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakitnya. Jadi kalau ada orang apa namanya itu beralasan kenapa tidak ada dan tidak sehat dong. Coba bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sakit, tidak tanggung-tanggung sakit itu. Kulit itu mengelupe, habis busuk, sampai-sampailah orang pun benci kepada dia. Ya, istrinya sendiri pun Siti Rahma mengatakan, bang, berdoalah bang. Dulu awak kayo, anak awak banyak, kini labi awak sodo. Doalah bang, abang kan nabi. Dek kau malu dan meminta ke Allah Ta'ala tu tidak sebanding nikmat yang kita terima dengan ujian yang kita hadapi. Malu juga. Berarti kau lakono godaan iblis kau. Jangan kau tunggu hijau dan le. Pela kau di sini. Jangan tunggu hijau dan le. Berarti kau nak kau setia kadang-kadang. Maka dalam Al-Quran, setelah istrinya pergi, mulailah dia minta kepada Allah. Orang tinggal apa doa Nabi Ayub itu? Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, wa dan kala darurat dan kau ya Allah. Lapara sakit dan kau ya Allah. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang rasanya sakitnya itu payah sembuhnya, baca doa ini ya. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya. Setelah dia membaca itu, diceritakan oleh Allah dalam surah Sad ayat 42, irkad birijalik. Ya. Irkad birijalik, antang kaki yang ke bumi duyuk, keluar air dari sana. Haza mustaghsalul barida wasyarab. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Apa maknanya? Wang minum air mandi wang sudah itu kali. Kau dalam Quran ada mak? Hentakkan kakimu. Itu bahasa Indonesia hentakkan artinya. Dihentakkan kakimu itu, dihontamkan kakimu itu ke tanah itu,
maka keluarlah air dari sana. Ayub, minumlah air itu dan mandilah dengan air itu. Itu makanya orang banyak mengambil air zam-zam itu ibu dimandikannya ke badannya itu. Ya, bakal kali ibu. Sudah diminum, disiram ke kepala. Beko tawak, beko awak sa'i, beko bakal awak sudah itu. Ya. Itu doa. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin mengamalkan doa Nabi Ayub ini, amalkanlah. Anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa Ayub. Tangki penyakit isodo mak. Cendo apa lah gak ayah. Langsung elok aja sesodo badan Ayub tu. Gatal-gatal hilang, kulit elok, awak sehat, mandi. Ganteng nak tanggung-tanggung le Nabi Ayub. Ketika dia akan pergi Siti Rahmah itu, Nabi Ayub pun sudah punya nazar. Kalau saya sembuh nanti, hukuman untuk engkau, saya pukul engkau 100 kali. Dan tanpa kau 1 kalinya. Nah, itu hukuman nazarnya itu. Pailainya kalau nengok laki jauh nampak deh. Abang. Iya, alah sehat abang. Alah sehat abang kau. Apa kau Bidadari surga mengantarkan pakaian untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub sehat dan pulih kembali. Kamailah kau ni ya. Ledi bayu tang-tang lainnya. Maka dia pun disuruh oleh Allah, sebab tangan orang lelaki kau kuat nak. Kenapa je bagak kan berusi kau ya. Nak kan tak lawan kalau tenaga laki-laki dulu. Sekali pilin dia segala satu lah kan. Maka kuat. Nak kan tampil kalau 1 kali dia bucak tiba jira kali dia. Kemana caranya? Dicarilah daun padang, daun lalang itu 100 helai, diikat, dikobek. Papu apa nama orang? Sayang. Ya. Jadi itu ibu-ibu, bahwasanya pada tahun itu, pada 10 Muharram itulah Nabi Ayub sembuh penyakitnya. Nak sakit jule, bata penyakit. Dalam hidup kau tu tino buat tompur banyak-banyak masalah hidup kau. Zaman gini kau sebanyak-banyak macam penyakit ibu. Ya. Makanya dengan aduk ngaji kau banyak-banyak sumber nan kena apon. Salah satu yang bisa ibu lakukan melalui ibadah itu, penyakit-penyakit itu, ibu membiasakan mandi sebelum subuh. Ya. Itu terapi mandi sebelum subuh untuk mengobati penyakit. Di antaranya penyakit hipertensi, stroke dan sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya setelah ibu bangun jam 3 atau jam 3:30. Bangun. Minum air sedikit ya, minum air. Setelah minum air, jangan dikumur-kumurkan, dilulur semuanya. Karena apa? Karena itu enzim itu jadi obat, kata dokter Zaidul Akbar. Jangan dibuang pula kumur-kumur, langsung aja, enggak apa-apa. Istirahatkan sebentar, ibu masuk ke kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi, ibu basuhlah kakinya. Jangan langsung ke kepala. Kumbang awak kali itu. Basuh kaki. Kaki awak disiram dengan air. Ndak mandi subuh cina tujuh nama. Harus dari kaki dulu.
kaki dibasuh lambe-lambe sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke perut kita, kita basuh terus dengan air sampai ke bahu kita. Akhirnya nanti barulah kita mandi, basahkan seluruhnya setiap subuh. Tapi gase-gase badan mo, ko gara-gara kaji ko beko potong darah domem do. Ko de gara-gara kaji Buya Taufik ko ha, tengok domem dah kali. Ndak soal lo badan nu soje, basuh je mandi ru. Iya. Kan ada mandi yang pakai air hangat itu. Air apa nama itu? Shower. Sebenarnya yang bagus itu yang asli, yang diinginnya airnya itu. Kalau saya masukkan air ke dalam tempatnya itu dulu, ditutup, nanti subuh baru dimandi kita. Itu terapi, Mak. Setelah itu baru ibu lakukan sholat tahajud. Jadi dengan ibadah yang kita lakukan itu akan jadi terapi untuk kesehatan kita. Jadi tentang suwono dan hasil mandi sebelum subuh. Sehingga melaksanakan ibadah haji kemarin saya tidak sakit. Tidak ada apa jodoh. Paling hanya batuk sedikit, batuk. Lo biasa kan? Batuk selemo tu langganan orang pergi haji dan umroh. Saya tidak apa-apa. Hanya kawan-kawan tu yang nak tumbang segala macam ada. Ya, alhamdulillah. Mandi sebelum subuh. Ya. Kemudian doa-doa yang tadi itu baca. Jadi pembelajaran yang dapat kita peroleh dari peristiwa Nabi apa tadi? Nabi Ayub alaihi salam adalah begitu sabarnya dia dalam menghadapi berbagai penyakit yang menimpa dirinya. Sampai di sana sebelum kita lanjutkan, ada nak bertanya. Di luar judul juga tidak apa-apa, silakan. Ada? Ini mau nanya kira-kira boleh? Ya. Nggak ada? Lanjut ya. Boleh. Di luar judulnya boleh, di luar topiknya boleh. Ya anak-anak KKN juga boleh nanya, enggak apa-apa. Silakan. Ya. Nggak ada, lanjut dulu ya. Yang keenam. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kotinti nana apa cakor mak? Nana ayu asuro cakor. Ya. Jadi Nabi Musa itu kuburannya itu adanya di Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina juga, Nabi Musa di Palestina juga, Nabi Yusuf di Palestina juga. Itu tiap orang dek bapa orang dulu itu tindak apa orang mencari ekonomi dulu. Perangnya itu agama tadi itulah. Kota yang dianggap suci. Apa negeri cari di situ? Ya. Seperti Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu meninggalnya di Hebron, kuburannya di Hebron, Palestina. Itu apa Buya yang di Mekah? Yang di Mekah itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tidak kubur, tapi jojak kakinya waktu membangun Ka'bah dulu. Sekarang dibuatkan tempatnya, bukti sejarahnya. Ya, jadi kota Palestina itu syarat dengan sejarah sampai Nabi Musa sendiri pun, ya, kuburannya di situ. Panjang mak, panjang, babu lah panjang ada ya, dah jauh kata itu lah, kata kepanjang lah. Makanya dulu tinggi orang kan,
Kini tunggu tinggal kaitik tinggal lah. Jadi ketika dia sudah mulai terdesak akan dikejar oleh Firaun, apa zikir yang dia baca oleh Nabi Musa itu? Itulah doa yang saya ajarkan tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah lah yang menjadi wakil, cukup Allah lah yang menjadi penolong. Allah sebaik-baik penolong. Terbelah laut kalimat, terbelah laut tadi, lewatlah Nabi Musa dengan pengikutnya. Setelah Nabi Musa sampai ke seberang, batawi balik. Tahu cakap. Ya. Apa kata Firaun? Percaya dan jadi ke Tuhan mong dunia. Nak ada cerita oleh. Nak ada cerita oleh. Awak akan mati, nak ada cerita oleh. Ada cerita oleh. Makanya pada waktu itulah orang menyadari keberhasilan Firaun, keberhasilan Nabi Musa tadi. Diperingati oleh orang Yahudi, Nabi mengatakan kami lebih pantas untuk puasa itu. Itulah sejarahnya orang melaksanakan puasa hari Asyura. Nabi Musa ya berhasil keluar daripada kesulitannya, sehingga ketika ibu-ibu ini menghadapi berbagai kesulitan, baca itu ibu-ibu sekelumit ya ceritanya. Ketika rombongan jemaah haji Kabupaten Kampar Kloter 5 Batam BTH ini ya, berangkat dari Pekanbaru langsung ke Batam. Tiba di Batam malah nampak kota Batam rumah. Indak bisa turun doh. Cuaca buruk. Apa kan pramugari itu, para penumpang semuanya, kita sudah berputar-putar di kota Batam, kita tidak bisa turun. Maka terpaksa kita kembali ke Pekanbaru. Balik ke Pekanbaru lihat mak. Balik ke Pekanbaru lihat. Ha ilaha illallah. Saya baca doa itu ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca doa itu tuh. Lah sampai ke Pekanbaru turun. Setelah turun ya, lah turun di bandara cakap, dah boleh kalu dah. Antok je di dalam tu. Terbang lagi. Putar. Akhirnya sampailah di kota Batam. Besok paginya terbang lagi. Pesawatnya kalau tadi ketek ke Godang. Ya, sampai atui 50 orang masuk dalam cakap pesawat. Tobang pesawat Saudi Airlines. Ketika memasuki Samudra Hindia, ada ruang hampa udara, kata orang tak apa namanya, akan terjadi turbulens. Antura ibu turbulennya, dah molen tu lah. Turbulensi, goncangan hebat. Apunya pramugari ibu-ibu, para penumpang semuanya harap duduk di tempat duduk, pasang sabuk pengaman, kita menghadapi cuaca yang la ilaha illallah. Allah boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mas. Goyang-goyang mah tete cakap. Ni kan Allah bolehnya.
Jadi itulah kita berdoa dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Ini ibu. Nang apa cakora? Yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. 7 aja lah. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus ko apa lo kesalahan ka? Nabi Yunus ini punya kesalahan. Indah sabar do menghadapi tong ke umatnya dulu. Lope lagi deh. Kok leyu senang paling marah pada awal leh. Mana Tuhan ang nunyinya? Nyinyang no katang ka Yunus do, baka may. Datanglah pati gampo ng sabi do, baka may. Baka may. Berhadapan juga kami. De kuyo kalian ndak kan tahan dek kalian do nyi Nabi Yunus do. Ndak kan tahan dek kalian do menghadapi siksa Allah Taala. Ndak ada do. Bangki emosi Nabi Yunus ko tinggal nagari cako de. Berangkatlah dia. Sampailah dia ke satu kapal di tengah laut, tepi laut, dia menumpanglah di kapal tersebut. Kapal tersebut pun di tengah laut dihempas oleh gelombang besar. Apa kata orang kapal? Kita terpaksa membuang penumpangnya satu orang. Seorang dibuang. Siapa lo nak kenamu? Siapa nak kenamu? Diundilah. Diundi. Beko siapa namu, siapa beko nan kalu ko, anyulah nan kendi apokan. Akhirnya setelah diundi 3 kali diundi nama Nabi Yunus junung kalu. Di dalam apa tu? Dalam Al-Quran tu indah Yunus nama orang Zunnun. Zunnun ya. Anak dapat aja kalangnya. Tapasut uang dicampang ke laut itu. Maka dilemparkanlah Yunus ke dalam laut. Apa kata ikan? Kata Allah kepada ikan, wahai ikan paus, lulur. Lulur loh ini. Telanlah hambaku. Telan hambaku Yunus, tapi jangan luka kulitnya. Lulu aja. Masuklah Nabi Yunus di dalam perangkap gelap. 3 kegelapan. Jadi kalau awak menghadapi kesulitan, ulun le mengimbangi kesulitan Nabi Yunus tu le. Ya. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan di dasar laut. Yang kedua, kegelapan malam. Yang ketiga, kegelapan dalam perut ikan. Setengah ulama mengatakan 40 hari, 40 malam Nabi Yunus di dalam perut ikan. Apa yang dibaca doa dari Nabi Yunus tu, itulah yang selalu kita baca ketika akan berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau ada makna berdoa, so apa yang diminta mulailah dulu dari zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Sudah baca itu me paui saporo. Ikan paus semua. Me paui. Me dah pokok sana siaro. Me amas. Mulaslah perutnya. Perutnya mulas. Ingin muntah dia. Dimuntahkannya lah Yunus tadi ke tepi laut. Tatangkui lah Yunus juga pingsan di tepi laut. Setelah mulai sadarkan diri, Allah ilhamkan kepada Yunus, wahai Yunus,
ada buah kayu dekat engkau itu, makanlah engkau dengan buah kayu itu. Setelah kamu punya tenaga, kembalilah kamu ke kampung kamu sendiri, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lari yang dari kampung tu. Orang kampung tu butuh dakwah, butuh cahaya. Lari kamu dari situ. Itulah dihukum oleh Allah. Maka kita baca doa Nabi Yunus ko. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mengawali doanya dengan zikir Nabi Yunus, sulit Allah untuk tidak mengabulkan. Ya. Apa saja yang ibu minta, apa saja yang mau kita minta, awalilah dengan zikir Nabi Yunus. Kenapa dah maksud saudanya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku ini termasuk orang yang menzalimi diri, kata Nabi Yunus. Jadi dari kisah Nabi Yunus banyak kita dapat pelajaran bahwa dalam hidup kau banyak awak mak sulit mak. Kau nak no tengah malam bacalah zikir Nabi Yunus kau taruimu lebih kurang paling ketek dalam sehari tu 1 kali. Baca mah sudah sama yang tahajud tu baca doa tu taruim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kehusuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permohonan kita. Banyak di masalah yang diurus. Kau lain-lain masalah kah? Tantu saudara kanya. Dia tak mau cerita je kanya. Kadang-kadang pandai punya air je bagainya. Cina-cina nak dia masalah. Nak bantah panjang aja kau jo kaya. Maka persoalan demi persoalan yang ada, mari kita mengadu kepada Allah dengan banyaknya kita berzikir. Zikir yang kita baca adalah zikir Nabi Yunus yang kita baca tadi. Ya, di kok bertanya beko orang di rumah apa kaji gilin cakap kemuliaan bulan Muharram. Di kalau lain dah ada kegiatan awak dah, nana mendesak dah. Wak kajong lah salat wak kajong lah hari puasa Asyura tu. Dan pe motong no ya dan kojo bawa ya kalau lah kojo mendesak tak apa-apa karena itu adalah puasa sunat. Tapi kalau nak lihat doa mak ke mana jua dah, tenang-tenang saja cuma di rumah. Lebih baik kita ketika ibu baca melaksanakan nanti puasa hari Asyura itu, jangan lupa membaca zikir yang saya sampaikan tadi. Apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan lupa pula disampaikan kepada anak. Apa cakap? Apa cakap? Bala bio piti belanja daripada pada biasa. Buya cakapnya buya bang sulah biang belanja. Nak banyak lah. Jadi dilipik gandung lah tanah, lah cakap lah kalau sabun kaya anak mereka berapa biasa. Nanari itu belanja di lobion ketek. Lobion tak sondu pada biasa. Istimewakan anak dan istri. Itu judullah dah. Diistimewakan anak dan istri. Sehingga rezeki kita mengalir deras. Ingin rezeki kita mengalir deras. Jadi membina poka ke anak istri itu godang pahala. Godang pahala. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya juga akan ceramah lagi setelah ini.
Insyaallah saya akan hadir pada malam besok di sini. Karena besok kan hari Jumat pertama ya. Insyaallah Jumat dan malam saya sudah dihubungi oleh apanya? On Jakoro. Iya. Sendiri buku ya. Sampai ke apa-apa. Iya ya. Nanti sampaikan insyaallah ya. Tapi harus datang. Ya datang ya. Kadang-kadang orang tukang menyuburun dia datang dong. Ya itu. Ya. Jadi saya sudah dihubungi oleh pengurus. Allah tolong dapat sopainya nyinya. Allah nyanyiran. Allah 8 kali dah wirid nyanyiran. Saya pulang hari Selasa, istirahatnya cuma Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang Ahadnya sampai sekarang enggak berhenti lagi, insyaallah. Kawan-kawan masih banyak juga yang masih belum apa lagi ya. Yang memang lama. Di 40 hari itu masuk barokah. Ibu boleh minta doa dari saya. Doa dari orang yang pulang dari haji dan umrah itu 40 hari setelah pulang Allah berikan keberkatan. Makanya saya mendoakan ibu-ibu yang ada keperluan apanya minta doa, insyaallah kita doakan Allah kabulkan hajat ibu-ibu semuanya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, irhamna ya Allah. Kami jemaah wirid kaum ibu di Baitur Rahman ya Allah. Sehatkan semua jemaah kami ini ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Ubah hidupnya kepada yang lebih baik ya Allah. Kayakan mereka ya Allah, sehingga mereka dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa kull ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.